rasa bosan, ada rasa jenuh. Tapi anak-anak, jangan sampai kita kehilangan sukacita. Karena apa? Karena Yesus ketika ada dalam rumah kita, ada dalam hati kita, harusnya kita punya sukacita, kita senang. Karena apa? Sekali lagi, karena Yesus ada di rumah kita, Tuhan Yesus ada di hati kita. Yuk, Lasa Winda ngajak kita semua nyanyi, Yesus di dalam rumahmu senang-senang. Biarlah kasih dan sukacita daripada Tuhan selalu mengalir di hati kami, membuat kami setiap hari semakin bergairah di dalam Tuhan, semakin bersemangat karena kami tahu bahwa Tuhan mau supaya kami senantiasa bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hai anak-anak, nah hari ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan mengenai Akulah terang dunia. Yesus mengatakan bahwa akulah terang dunia. Tapi ngomong-ngomong, sebelum kita mulai, Lasa Winda punya sesuatu di sini. Ini udah ada air, minyak, gelas. Kira-kira mau buat apa ya? Kita langsung aja ya, Lasa Winda punya seorang teman, orang pintar, orang hebat, profesor. Amazing. Nanti dia yang akan menjelaskan untuk apa air dan minyak ini. Langsung aja ya, kita panggil Profesor Michael. Wow. Ya, halo, saya Profesor Michael. Dan di sini saya akan melakukan eksperimen. Ada air, ada minyak, dan ada gelas. Yang pertama-tama kita akan menuangkan air ke dalam gelas. Yang kedua kita akan menuangkan minyak ke dalam gelas. Dan kita lihat di sini, minyak dan air tidak dapat bersatu. Mengapa? Karena massa jenisnya berbeda. Anak-anak, bagaimana? Tadi kalian sudah melihat kan eksperimennya? Bagaimana air dan juga minyak tidak bisa menyatu. Itu juga merupakan gambaran daripada terang dan gelap. Terang dan gelap tidak pernah bisa bersatu. Maka Yesus di dalam Alkitab mengatakan, Akulah terang dunia. Apa yang mendasari Yesus mengatakan bahwa Yesuslah terang dunia? Di dalam Alkitab, Yohanes 9 dimulai dengan penyembuhan kepada orang yang buta sejak lahirnya. Buta sejak lahir itu artinya dia tidak pernah melihat dan mengerti apa itu warna. Tidak pernah merasakan keindahan dari dunia ini. Bagaimana hijaunya daun, dan bagaimana burung terbang, bagaimana ikan itu berenang, dia tidak pernah melihatnya. Wah, kasihan ya. Dalam kisah ini, orang buta itu menjadi pengemis. Kenapa dia menjadi pengemis? Dia menjadi pengemis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa mungkin ayah dan ibunya sudah tidak sanggup lagi memelihara dia? Kelihatannya sih dia tidak tinggal lagi bersama orang tuanya. Bisa jadi orang tuanya malu punya anak yang buta sejak lahir. Kasihan ya. Tapi pada waktu itu, pada saat Yesus lewat, Yesus melihat orang buta ini. Yesus menaruh belas kasihan terhadap orang buta ini.
Yesus pun menyembuhkan orang buta ini. Dia menggunakan peristiwa kesembuhan ini kepada orang buta untuk menunjukkan kepada orang banyak bagaimana seseorang yang buta secara rohani. Yesus menggunakan peristiwa kesembuhan kepada kebutaan fisik untuk membawa semua orang melihat bagaimana kita perlu kesembuhan yang jauh lebih dalam, yaitu kesembuhan dari kebutaan secara rohani. Orang yang buta secara rohani sebenarnya tidak berbeda dengan orang yang buta sejak lahirnya. Proses penyembuhan yang Tuhan Yesus lakukan kepada orang buta ini begitu unik. Bukankah Yesus bisa menyembuhkan orang buta ini hanya dengan mengatakan, "Terbukalah matamu," dan orang itu pasti bisa melihat? Atau bukankah Yesus bisa menyembuhkan orang buta ini hanya dengan memegang matanya, lalu sembuh? Tetapi Yesus melakukan sesuatu yang khusus dalam proses penyembuhan orang buta itu, yang kita percaya pasti memiliki makna yang penting. Yesus meludah dan mengoleskan mata orang itu dengan campuran ludah dan tanah dan menyuruh dia berjalan ke kolam Siloam. Yang orang buta ini perlukan adalah beriman dan percaya. Tidak ada lagi hal yang lebih bernilai dan lebih berharga yang bisa dia pegang dalam hidup ini. Dia hanya perlu mengakui bahwa dia butuh Tuhan, dia buta, dia perlu jamahan Tuhan. Dan demikian dia bisa sembuh dari kebutaannya. Dan melalui peristiwa penyembuhan terhadap orang buta ini, Yesus ingin mengajarkan kepada orang Farisi bagaimana mereka buta secara rohani. Mereka tidak mau mengerti dan tidak mau mengenal Allah yang sebenarnya. Mereka juga tidak ingin mengetahui kebenaran yang sejati. Mereka justru tidak sadar bahwa mereka ada di dalam kebutaan rohani. Kalau saja mereka sadar bahwa mereka memerlukan Tuhan sebagai terang dan juru selamatnya, apa yang diperintahkan dan disuruh, pasti mereka akan melakukannya. Tetapi sungguh ironis bahwa mereka tidak mau. Nah, dari peristiwa ini kita belajar bagaimana susahnya orang yang hidup dalam kegelapan tidak dapat melihat terang keselamatan di dalam Kristus. Manusia yang hidup dalam kegelapan terlalu sombong, terlalu angkuh, merasa bahwa hidupnya benar, merasa dirinya hebat dan tidak memerlukan anugerah Tuhan. Maka Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia." Yesus mengatakan hal demikian untuk menjawab kebutuhan manusia yang begitu penting dan mendasar. Bahwa selama manusia buta secara rohani, dia akan terus-menerus berada dalam kegelapan. Hanya orang-orang yang sadar dia sedang hidup di dalam gelap bisa mengakui dia perlu Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mau datang kepada Kristus menerima terangnya itu. Nah, anak-anak, kita bersyukur bahwa hari ini kita dapat mengenal Kristus yang adalah terang dunia. Terangnya telah menolong kita, menyelamatkan kita untuk hidup benar di dalamnya. Kita yang dulunya berdosa, kita yang dulunya tinggal dalam kegelapan, kini sudah diselamatkan, sudah ada di dalam terang kasih Kristus. Orang yang sudah menerima terang Kristus sudah tidak ingin melakukan dosa lagi. Tidak ingin marah-marah, tidak ingin teriak-teriak, tidak ingin tendang-tendang, tidak ingin mukul-mukul. Karena dia tahu bahwa itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak senang. Dia tahu bahwa Tuhan akan merasa sedih ketika hidupnya tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, anak-anak, kita semua percayakan bahwa sejak kita di dalam Yesus, kita adalah anak-anak terang yang tidak ingin lagi ada di dalam kegelapan. Ayo sekarang kita berdoa, kita bersyukur untuk terang yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Kami sebenarnya tidak layak.
tetapi Engkau mau datang, menyatakan terang kasih Kristus bagi kami, mau menyelamatkan kami, membawa kami melihat kebenaran, dan biarlah kami boleh hidup di dalam kebenaran itu. Tolong kami anak-anak-Mu yang masih kecil, pimpin kami untuk bisa menjadi terang bagi orang-orang sekeliling kami. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Amin.